Hari ini gue kedatangan seorang dosen, penggiat media sosial, dan seorang politikus. Dia adalah Ade Armando. Di sini tetangga kita Mas Ade bercerita bagaimana sang ayah selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan harus selalu berani menghadapi musuh demi membela kebenaran. Keberanian Mas Ade ternyata hasil dari dia berserah kepada Tuhan, dan di sini kita juga akan membahas seperti apa sih sebuah kebenaran yang seharusnya dimiliki oleh negara kita Indonesia. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen mengajak kalian untuk menjadi bagian dari tribe kita dengan cara subscribe. Atau mungkin kalian bisa ngasih super thanks. Atau kalian bisa membeli merchandise official kita. Dan ini kayak hoodie yang lagi gue pakai sekarang ini. Ini adalah salah satu merchandise official kita. Dan kalian bisa langsung ngedapetin. Nah ini tinggal klik aja QR code yang ada di sini. Atau langsung ke toko kita di Tokopedia. Search DMN Official Merch. Oke, anyway, sekarang ini kita langsung aja ngobrol sama tetangga kita yang sangat spesial, Ade Armando. Mas Ade, thank you so much for being here. Thank you udah diundang. It's a huge honor. Saya yakin banget nih manajer saya itu kayak lagi fangirling banget. Daniel akhirnya bisa ngobrol sama Ade Armando. Saya yang merasa terhormat diundang Anda. Aduh, thank you Mas Ade. Saya juga a huge fans of you. Oh, thank you for saying that. Manajer saya ini, saya punya manajer namanya Johandi Yahya. Dia udah 20 tahun kita bersama-sama di dunia entertainment. Dan manajer saya ini 3 tahun terakhir ini kalau misalnya ngobrol sama saya, itu pasti menyelipkan Ade Armando dan Denny Siregar gitu kan. Jadi makasih Pak Johan. Asli, jadi dia yang kayak sering banget ngasih perspektif yang very out of the box. Dan dia benar-benar ya ngefans banget aja sama Mas Ade juga gitu. So saya taunya pertama kali denger nama Ade Armando itu dari manajer saya. Dan abis itu orang tua saya juga ikutan nonton juga tuh Cokro TV. Dan sekarang ada nih orang tua nih. Orang tua ya dua-duanya juga ya masih sangat ngefans juga sama Mas Ade juga. Mas Ade, tapi hari ini kita jujur nih, saya dari tadi pagi mikir gitu ya, dan saya excited banget. Ya. Karena saya yakin saya akan belajar banyak values, nilai-nilai kehidupan dari seorang Ade Armando. Mudah-mudahan. Karena Mas Ade ini menurut saya bukan seperti orang Indonesia rata-rata. Dan saya pengen tahu karakter seperti ini dibuildnya pasti dari kecil. Gitu. Dari kecil itu apakah dari didikan seorang ayah, apakah dari seorang ibu atau guru, kenapa bisa berani, bisa vokal dan bisa kayaknya kelihatannya nggak takut aja gitu, terjang aja terus gitu. Dan sebagai seorang komunikator, saya sendiri itu ngefans banget sama Mas Ade dengan keberanian Mas Ade yang mengkomunikasikan sebuah kebenaran tanpa takut pihak manapun. Jadi saya pengen belajar dari Mas Ade karakter seperti ini dibentuknya itu dari kapan dan bagaimana masa kecilnya dari Mas Ade sendiri gitu. Thank you ya, dan gak gampang jawab pertanyaan Anda ya, karena saya harus mikir nih kenapa ya gitu kan. Tapi terus terang iya, Anda benar bahwa saya beruntung dilahirkan dari sebuah keluarga yang sangat percaya misalnya pada kebenaran, kepada kejujuran, keberagaman gitu ya. Saya beruntung datang dari sebuah keluarga yang sejak kecil memang sudah memberi saya teladan tentang bagaimana bersikap dalam hidup ya. Orang tua saya itu bukan orang tua yang kaya raya ya. Kita gak pernah miskin. Tapi ayah saya itu tentara yang terus masuk ke Departemen Luar Negeri. Kami pernah berangkat ke luar negeri. Dan dia punya jabatan tertentu. Saya lupa apa ya bahkan kalau Anda tanya sekarang. Dan dia selalu mengajarkan saya tentang integritas ya. Tentang kamu harus selalu memperjuangkan. Dia gak pernah ngomong begitu tapi ya.
nggak pernah deh gini ya, kamu tuh harus memperjuangkan kebenaran. Tapi enggak, saya melihat bagaimana hidup dia itu diisi dengan perjalanan yang penuh keberanian untuk selalu berada di jalan yang benar, apapun risikonya. Memang risikonya tidak pernah sebesar seperti yang saya alami ya, artinya sampai dipukulin dan seterusnya. Tapi misalnya dia adalah orang yang karena apa yang dia yakini, dia rela untuk sampai akhirnya diberhentikan misalnya. Wow. Dari nggak diberhentikan dalam artian dipecat dengan tidak hormat, tapi dia akhirnya kariernya mandek, berhenti dan kemudian harus keluar dari TNI. Untuk sesuatu yang saya tidak terlalu mengerti karena itu terjadi begitu lama dan beliau sudah meninggal. Tapi saya yakin itu ada kaitannya dengan kengototan dia untuk mempertahankan apa yang dia percaya benar gitu ya. Ibu saya juga begitu, dan dia memberikan, kedua orang tua saya mengajarkan tentang berbagi dengan orang gitu ya. Tadi saya katakan kami tidak pernah miskin tapi juga tidak pernah kaya raya, tapi uang yang mereka peroleh itu selalu dia bagi pada keluarga, pada orang-orang yang membutuhkan. Wow. Kita nggak pernah jadi hidup dalam kondisi yang serba punya gitu ya. Right. So dia memberi teladan itu dari kecil ya. Dan sebagai seorang Minang tuh kami kan keluarganya Minang nih. Dia mengajarkan saya tentang Dek, kalau ini prinsip ya, musuh jangan dicari. Tapi kalau musuh datang, kamu jangan lari. Nah itu buat saya tuh sampai sekarang itu kayak ajaran yang selalu mengiang-iang ketika Anda katakan tadi kan, misalnya, kok Anda berani sih? Ya saya berani karena memang ajarannya adalah kalau Anda sedang menegakkan kebenaran, don't run gitu ya, lawan gitu ya. Tentu aja realistis, lawan tuh nggak juga senekat itu juga ya. Tapi dia mengajarkan itu. Dan dia mengajarkan saya untuk baca buku. Ya, sejak kecil kedua orang tua saya itu penggemar buku, di rumah kami banyak buku dan buku fiksi ya, buku cerita. Buku cerita dan buku cerita itu menggambarkan tentang keberanian, tentang kisah-kisah heroik gitu ya. Juga cerita tentang nabi-nabi ya. Pada saat barangkali orang lain ngapain ketika kecil, karena orang tua kami kan sering pindah-pindah gitu, sehingga saya itu nggak pernah punya teman yang betul-betul dekat di satu tempat gitu ya, karena we are moving gitu kan. Jadi kompensasinya apa? Kompensasinya adalah di rumah ada buku. Jadi daripada main keluar, saya baca buku. Dan buku-bukunya tadi buku-buku yang kisah-kisah fiksi, tapi yang betul-betul mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama, tentang keberanian untuk melawan sesuatu yang zalim dan seterusnya. Dari kecil misalnya saya suka nonton, ayah saya tuh suka ngajak saya nonton film cowboy. Dan cowboy kan sering tuh jagoan ngelawan gerombolan penjahat, dia sendirian. Betul. Lawannya banyak tapi dia lawan kan. Nah itu kayak membekas sekali di kepala saya. Jadi benar-benar kayak kalau misalnya ada musuh, ya kita benar-benar hadapin, bukan kita lari gitu. Dan musuh itu bukan hanya musuh yang menyerang kita, tapi ayah saya seperti orang tua saya mengajarkan tentang orang tua kami sekeluarga diajarkan untuk kalau ada ketidakberesan gitu, kalau kamu lihat di depan kamu ada kecurangan, ada kejahatan, you fight for that, against that ya. Even kalaupun bukan kamu yang jadi korban gitu kan. Kamu harus melawan, kamu harus membantu orang-orang yang tertindas. Saya kasih contoh, misalnya ketika kecil tuh saya baca buku kayak, pernah dengar barangkali Anda, The Diary of Anne Frank. Oh iya. Pernah tahu kan? Ya. Itu kan salah satu ajaran dari sana adalah rasisme itu bisa sangat sedemikian bengis gitu ya. Dan orang-orang yang mengalami perlakuan diskriminasi itu akan sedemikian menderita sampai akhirnya Anne Frank itu meninggal kan. Dan kita tahu lah kisah Yahudi di masa pemerintahan Nazi di Jerman kan. Tapi salah satu yang juga saya pelajari dari situ kan ada pernyataan Anne Frank tuh yang keren, yang walaupun itu baru saya sadari belakangan ya, yang dia bilang kita nggak bisa diam aja. Jadi misalnya ketika ada orang menjahati tetangga saya yang adalah dalam kasus mereka misalnya orang Gypsy, terus kita bilang oh itu kan orang Gypsy, it's not me gitu kan. So kita nggak ngomong, kita cuma bilang kesian ya, atau ini jahat nih orang-orang, kenapa dia memperlakukan orang-orang Gypsy seperti itu.
nanti ini memperlakukan kelompok, ya misalnya kita di Indonesia taruhlah gini ya, ada perlakuan jahat terhadap orang Tionghoa misalnya. Ya. Terus saya kan nggak non Tionghoa. Ya. Terus ya, well that's too bad buat orang Tionghoa itu. Urusannya orang Tionghoa aja. Ya ini problem mereka. Di dunia tuh emang begitu kok ya. Terus besoknya orang Kristen ditindas. Oh it's not me gitu kan ya. Besoknya orang apa lagi gitu kan. Tapi ujung-ujungnya lo kan kena ya. Itu cuman tinggal tahap demi tahap di mana di ujungnya Anda sendiri akan mengalami hal serupa kalau Anda membiarkan itu kan. Ya, nah cerita-cerita kayak gitu kayak inspiring me gitu, enlighten me dari kecil bahwa ya kamu harus berpihak. Dan kebetulan tadi karena barangkali saya nggak pernah jadi di established ones gitu ya, kan nggak jadi borjuisnya gitu ya, nggak pernah nyampe ke sana, tapi nggak pernah juga miskin. Jadi saya bisa merasakan kepedulian itu. Jadi saya bisa main dengan orang-orang, maaf ya, orang-orang menengah ke bawah. Teman-teman saya itu nggak pernah semua teman-temannya kaum borjuis aja. Juga anak-anak tanda petik miskin gitu ya. Dan saya bisa melihat langsung kehidupan mereka. Dan saya sering ngomong sama misal ibu saya, teman saya di sekolah tuh ada yang cerita-cerita drama di mana dia adik kakak. Terus betul-betul apa yang belakangan saya lihat ada sebuah film tentang ini. Cuman ini gak fiksi. Di mana adik kakak sepatunya itu sama. Artinya jadi si kakak pulang sepatunya dipinjemin ke adiknya. Karena dulu kan masih suka sekolah pagi sore. Oh iya. Zaman saya tuh masih gitu tuh. Ya. Nah dia tuh bisa begitu. Dia pinjemin. Ya. Tapi kan saya jadi kesian kan. Karena saya ngelihat langsung tuh kejadian di depan mata saya. Terus saya ngomong sama ibu saya, "Ma, kita gak bisa ya Mas nyumbang sepatu. Bisa sih, cuman kamu hati-hati ya. Orang itu bisa tersinggung loh." Yang itu memberi pelajaran pada saya tentang harga diri kan. Mungkin dia butuh. Tapi kalau dibantu oleh temennya yang adalah teman mainnya, belum tentu dia mau terima loh. Ya betul. Saya lupa akhirnya saya kasih atau enggak ya. Yang cerita itu. Tapi mengajarkan empati banget. Tapi gitu. pernah saya belajar itu. Ya. Jadi di keluarga besar saya juga ada yang keluarga-keluarga yang punya pembantunya diperlakukan dengan kasar gitu ya di depan kita. Terus nah ibu saya tuh selalu ngingetin, don't do that ya. Kamu gak gitu ya. Itu biarin si tante itu begitu. Tapi ya kan kita juga gak bisa ngelawan dan bilang, "Tante jangan gitu dong." Gitu. Kan pembantu dia. Itu semua tuh kayak masuk di dalam diri saya. Direkam dalam diri saya. Ya. Sampai akhirnya mulai ada keberanian untuk lebih vokal tuh mungkin ketika Mas Ade jadi jurnalis. Good question. Mulai kapan? Tapi orang tua saya sih bilang, saya itu emang rebellious. Rebelliousnya bukan dalam artian ngedrugs atau apapun ya. Right. Tapi saya ingat sekali ketika di SMA misalnya ketika itu ada bahkan sebelumnya ya. Dari SD, saya kan badan saya kecil ya. Ya, sekarang aja udah gemuk. Dulu udah pendek, kecil pula, nggak bisa berantem. Tapi tuh saya bisa tuh berantem ngebelain temen yang dikeroyok. Jadi misalnya kayak gitu loh. Itu udah ada tuh semangat itunya. Dan ayah saya, he didn't care atau maksudnya dia sama sekali tidak menyalahkan saya. Dia, karena dia merasa bahwa ya benar emang gitu aja. Lu emang harus ngebantuin seseorang yang lagi dikeroyok gitu misalnya. Ya, jadi dia kayak respect me gitu ya. Gak bilang, ya lain kali kamu berantem ya gitu. Gak gitu juga ya. Terus tapi yang saya ingat sekali SMA tuh ada pernah, ini kan era-era Orde Baru nih. Ada kewajiban, tiba-tiba ada kewajiban bahwa anak sekolah itu harus punya sumbangan. Kita kan udah bayar SPP. Tapi juga ada sumbangan ke sekolah. Yang saya against that. Ya. Terus tapi kan biasa, bulan pertama belum ditagih, pada bulan kedua mulai diributin, bulan ketiga misalnya saya dibilang bahwa siapa yang belum bayar itu ya. Sumbangan ya. Shoot, saya bilang kan. Ya. Oke. Saya harus ngumpulin duit, dikasih juga
Saya nggak ngomong tuh sama orang tua saya karena saya tahu ini berat buat orang tua saya. Jadi uang jajan saya kumpulin segala macam. Oh, wow. Saya kumpulin, saya berikan kepada si guru itu di kelas dalam bentuk recehan. Maksud saya gini, kan harusnya ditukar dulu sama jadi berapa ratus gitu kan. Ini enggak, yang recehan 10 perak, 20. Cuman untuk show him bahwa gue nih kerja keras loh. Untuk memenuhi apa yang lu minta. Itu orang tua saya ingat sekali. Kakak saya selalu ingat sama cerita itu. Lu tuh emang kelewatan gitu kan. Nah, tapi kemudian masuk kuliah. Belum jadi jurnalis dan ini kan eranya, saya kan kuliah tuh 80-an. Itu era dimana gerakan-gerakan mahasiswa itu ini bergerak. Ya. Tapi di masa-masa akhir sebelum dihabisi oleh pemerintah. So I was there. Dan saya terlibat dalam gerakan-gerakan semacam itu. Oh, wow. Ya. Demonstrasi waktu itu sudah mulai menghilang, tapi saya pernah ikut beberapa kali. Bahkan di SMA itu, ketika saya masih SMA, saya loncat lagi balik, saya pernah ikut dalam sebuah gerakan demonstrasi against Soeharto. Mind you ya, bahwa ini Soeharto yang lagi powerful. Yang kalau misalnya ngomong salah dikit hilang gitu. Saya terlibat tuh di Bogor, kan kota saya Bogor. Saya rasa cuma SMA negeri kami yang melawan. What? Itu 78, saya ingat sekali. Jadi ketika itu berani banget by the way. Enggak, tapi ya waktu itu suasananya heroik kan. Waktu itu kejadiannya saya sampai berhadapan sama, gara-garanya gini. Ada seorang teman saya, ya namanya anak SMA kan. Jadi dia turunin bendera merah putih. Wow. Sebetulnya bukan turunin menurut versi dia sih. Dia cuma mau turunin untuk dia naikin lagi agar setengah tiang. Tapi begitu dia turunin, itu tentara masuk. Tentara loh. Tentara masuk, nyerbu. Dan saya sok ngelindungin teman saya itu. Jadi ketika diserbu tuh ke tempat-tempat persembunyian kami itu mereka ngelihat saya, si tentara ngelihat saya, terus dia bilang, siapa yang tadi nurunin? Saya bilang, saya nggak tahu. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Kamu ada di situ. Kamu siapa yang nurunin? Saya bilang, saya nggak tahu. Dan saya sampai akhirnya saya nggak tahu gitu ya. Digampar beneran dan digampar beneran. Terus lucu, kacamata saya mental. Kan dulu saya pakai kacamata mental. Terus saya lebih mikirin kacamata saya. Ini pecah nggak ini? Soalnya mahal. Mahal buat ukuran saya kan. Oh, wow. Terus saya di bayonet di sini. What? Bilang nggak? Siapa orangnya? Saya bilang, saya nggak tahu Pak. Sampai bahkan udah bayonet di sini. Bayonet di sini. Itu pertama kali saya merasa gue akan mati nih. Tapi entah ya keberanian dari di mana. Di sinilah saya mau bilang, I always believe in God, antara lain karena itu. Ketika itu saya kayak bilang ke Tuhan, ya udah kalau ini emang usia saya di sini, I was not really that religious sebetulnya. So saya nggak terlalu nggak soleh amat sih waktu itu juga ya. Tapi ngerasa ya udah, ya ini Tuhan udah ini saya nggak boleh mengkhianati teman saya gitu kan. Wow. Jadi kayak gitu loh Dan, itu kan pelajaran hidup yang membuat saya merasa bahwa memang lo nggak boleh untuk lo harus fight ya. Nah jadi ketika mahasiswa saya udah fight, saya emang bawaannya suka ngelawan segala macam, sampai terus jadi jurnalis. Yang tadi yang si bayonet tadi akhirnya tetap lu nggak mengkhianati sama sekali temen Mas Ade, dan akhirnya ya si tentaranya sendiri akhirnya udah jadi nggak ketahuan tuh. Jadi dia bilang enggak, terus dia kayak dia enggak, terus saya bentak itu, terus dia tampal. Untungnya bukan bayonet yang dia ditampar. Yang dia beretin gitu ya, pakai bayonet. Enggak, terus kayaknya dia juga merasa ini anak emang nggak bisa diajak ngomong lah gitu. Terus dia pergi. Karena ketika itu memang nih jujurnya ceritanya adalah ujung-ujungnya sebagian teman tuh bilang bahwa anak itu disusupin emang yang nurunin bendera itu. So itu seperti kayak isyarat bagi tentara untuk nyerbu. Pas diturunin itu. Karena tadi tentara tuh nunggu di balik pintu gerbang sekolah. Jadi dia nungguin betul-betul di sana. Udah siap. Dan saya ingat sekali saya bawa kayak poster turunkan Soeharto kayak gitu ya.
yang setelah dipikir-pikir belakangan sih tolol banget ya. Berani amat lu ngelawan tentara waktu itu ya. Tapi kan suasana heroik. Iya. Kalau Anda ingat 78, Anda saya 81 saya baru lahir. jadi nggak ngerasain ya. Yang bagian itu. Sebenarnya kan ada 74, ada 78 gitu ya. Nah, terus ada 82 belakangan. Tapi 78 tuh emang lagi di Jakarta sendiri lagi ada demo gede besar-besaran tuh ya. Gokil. Jadi dilepas tapi terus belakangan orang cerita. Tuh jangan-jangan teman kita itu saya ingat orangnya dia itu emang sengaja disusupin agar tentaranya rebut. Jadi barangkali aja ketika saya ini dengan bayonet itu dia udah tahu orangnya siapa gitu kan. Jadi no big deal juga bahwa saya nggak mau jawab. Ketika saya memperjuangkan kebenaran, kan saya mungkin mati juga kan. Itu kan si dokternya sampai bilang, Anda tuh kalau nggak ditolong dalam beberapa menit, Anda tuh udah mati. Well ya Tuhan, kalau ini emang akhirnya, ya udah. Saya hanya bersaudara dengan orang seiman saya. Sorry Dan, you are a kafir. Saya nggak mau rumah ibadat kamu tuh berdiri persis di samping rumah saya. Kalau masjid boleh, ya. Tapi kalau kamu mau bikin gereja, jangan deket-deket dong.